Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai anak-anak hebat yang luar biasa. Apa kabar kalian sekarang? Ibu yakin berkat perlindungan Allah, kalian insya Allah dalam keadaan sehat dan bersemangat. Amin. Anak-anak hebat dan khususnya kalian siswa kelas 3 SD, kali ini kalian bersama Ibu Nina belajar kembali melalui video dalam program TV yang dibuat oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Tabalong bekerja sama dengan TV Tabalong. Luar biasa. Anak-anak hebat siswa kelas 3. Pada kesempatan ini kita akan belajar tema 3 dengan materi aneka benda di sekitar kita. Setelah belajar melalui video ini, kalian diharapkan dapat 1. Menjelaskan sifat benda berbahan dasar kaca, logam, dan karet dengan benar. Kemudian menuliskan nama benda dan pembentuknya dengan benar. Kemudian yang ketiga, menjelaskan contoh sikap yang mencerminkan sila kedua Pancasila. Anak-anak sudah siap belajarnya? Oke. Sekarang ayo, jangan lupa karena saat ini masih dalam pandemi, kita terlebih dahulu harus cuci tangan, ya, menggunakan sabun, kemudian membilasnya pada air yang mengalir sebelum dan sesudah memulai kegiatan. Oke? Nah, kalau sudah, mari kita bersiap memulai pelajaran hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat, diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mari kita awali dengan membaca doa terlebih dahulu. Semoga kita selalu sehat dan diberikan kemudahan dalam melaksanakan kegiatan belajar hari ini. Mintalah bantuan kepada ayah dan bunda selama melakukan kegiatan belajar di rumah. Ucapkan tolong bila minta bantuan. Kemudian ucapkan maaf jika melakukan kesalahan. Dan jangan lupa ucapkan terima kasih setelah mendapatkan bantuan. Jika kalian sudah melaksanakan ini semua, maka kalian adalah anak-anak yang hebat dan luar biasa. Mari sekarang berdoa bersama supaya kita semua selalu diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Angkat tangannya, tundukkan kepalanya, berdoa dimulai. Berdoa selesai. Anak-anak ibu, untuk kalian ketahui, ternyata bahan untuk membuat benda tidak hanya berasal dari kayu, kertas, dan plastik. Perhatikan benda-benda yang ada di rumahmu. Sebentar, untuk lebih jelasnya kalian bisa lihat layar yang ada di TV kalian. Ini tujuan kita tadi, ya. Kalian harus bisa melaksanakan yang ketiga tersebut. Jangan lupa siapkan alat tulisnya. Pasti sudah ya, sudah rapi di depan televisi semua. Berdoa juga sudah selesai. Alhamdulillah, hebat. Nah, sekarang perhatikan benda yang ada di sekitar kalian, ya. Benda yang kamu gunakan sehari-hari adalah benda yang bukan berasal dari kayu, kertas, atau plastik. Ternyata ada ya. Yang ini benda yang biasa digunakan kayu, kertas, dan plastik. Yang ini kertas, yang ini kayu, yang ini plastik. Ini benda yang di sekitar kalian. Ada nggak lagi ya benda yang selain ini? Oke, yuk lihat sama-sama. Ya, ada dong pasti. Udah nggak sabar, tunggu.
Perhatikan. Nah, ini dia. Ternyata ada ya. Masih ingat ya? Pasti udah nggak lupa karena ini digunakan dalam kegiatan sehari-hari. Ada apa di situ? Ya, ada botol ya, ada gelas, ada cangkir ya, dan ada lagi, perhatikan. Nah, ini dia. Banyak sekali ternyata ya. Nah, ini kita akan membahas sifat benda yang berbahan dasar kaca, logam, dan karet pada saat ini. Tapi sebelum kita belajar, biar tambah semangat, kita menyanyi dulu ya. Musik. Sama-sama. Pancasila, akulah pendukungmu. Patriot proklamasi, sedia berkorban untukmu. Pancasila dasar negara, rakyat adil makmur, pribadi bangsaku. Ayo maju, maju, ayo maju, maju, ayo maju, maju. Hebat. Oke, luar biasa semangatnya. Iya, sekarang silahkan siapkan alat tulis kalian dan simaklah pembelajaran Ibu berikut ini. Jangan kemana-mana dulu ya. Pembelajaran akan kita lanjutkan kembali setelah pesan-pesan berikut ini. Anak-anak Ibu, mari kita lanjutkan pembelajaran berikut. Amati gambar pada tayangan berikut dan simak penjelasan Ibu. Perhatikan. Ya. Yang pertama, benda dari kaca. Ada benda-benda yang dibuat dari kaca. Benda tersebut seperti kalian lihat, dan pasti banyak lagi ya selain yang ada Ibu sampaikan, yang Ibu tunjukkan. Kalian pasti punya beberapa lagi benda yang ada di sekitar kalian. Ibu tunjukkan beberapa contohnya. Yang ini adalah tuh kacamata ya, kayak punya Ibu. Kemudian yang ini biasanya digunakan pada lab atau laboratorium di sekolah untuk percobaan. Juga terbuat dari kaca. Kemudian ini yang ada ikannya di dalamnya disebut dengan ya akuarium. Hebat. Juga dari kaca karena bisa terlihat. Kemudian ini adalah biasanya untuk sayur yang berkuah adalah mangkuk. Ya, bagus. Kemudian ini piring dan yang ini gelas. Semua dari kaca. Good. Sekarang ada lagi selain dari kaca, ada yang terbuat dari logam ya. Pada gambar terlihat juga, terlihat ya pastinya. Coba amati, ini juga ada di rumahnya. Ada panci ya buat Ibu memasak. Kemudian untuk menggoreng ikan ada wajan ya. Ini wajan. Kemudian ini adalah sendok sayur. Kemudian ini adalah sendok makan. Dan yang ini adalah mobil ya, penutup mesinnya. Jadi semua yang di sini adalah berbentuk atau terbuat dari logam. Lanjut. Paham ya? Sekarang tadi ada yang dari kaca, kemudian yang kedua dari logam. Selanjutnya, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam?
Ya, mengapa benda-benda tersebut dibuat dari logam? Karena kenapa sih? Ya, sendok, wajan, kemudian kap mobil ini terbuat dari logam. Ternyata karena logam memiliki sifat kuat, dapat dibentuk dan penghantar panas yang baik. Jadi kalau memasak menggunakan plastik itu tidak mungkin karena pasti meleleh. Kalau menggunakan wajan, menggunakan panci, maka sayur dan ikannya cepat matang karena dia penghantar panas yang baik. Nah, itu kenapa terbuat dari logam. Simak, ingat ya ini ya. Selain benda dari logam dan kaca, ada lagi benda dari karet. Perhatikan yang pada layar. Perhatikan, penghapus pensil terbuat dari apa? Ya, penghapus dibuat dari karet. Benda-benda lainnya bisa kalian lihat pada layar. Benda-benda lainnya bisa kalian lihat pada layar yang terbuat dari karet, yaitu ya betul, sarung tangan karet. Kemudian ada ban, ada balon, dan ada sendal karet, kemudian ada bola. Nah, perhatikan ya, ini benda dari karet. Bahan yang berbahan dasar karet memiliki sifat yang lentur. Dia seperti sendal, digunakan tidak sakit karena bendanya lentur. Balon ketika ditiup ya, dia bisa menggelembung, dia juga lentur. Ban juga, bola, begitu juga sarung tangan. Silakan amati kembali gambar berikut ini. Yang terlihat pada layar adalah kursi dan gelas. Pada kursi, bahan pembentuknya adalah kayu. Sifat bahan yang terbuat dari kayu itu mudah dibentuk, tetapi ketika dibakar dia akan mudah terbakar karena terbuat dari kayu. Kayu dibentuk menjadi kursi bisa ya, karena mudah ya, terbuat dari kayu tadi. Sedangkan gelas, bahan pembentuknya adalah kaca. Sifat bahan yang terbuat dari kaca, dia kedap air dan tembus cahaya, tetapi mudah pecah. Lihat ya, amati, perhatikan perbedaannya. Selanjutnya, pada keranjang sampah, bahan pembentuknya adalah plastik. Sifat bahan terbuat dari plastik. Ya, bahan plastik biasanya murah dan tahan lama. Contohnya di situ adalah tempat sampah. Kemudian gambar selanjutnya adalah buku. Pada buku, bahan pembentuknya adalah kertas. Sifat bahan yang terbuat dari kertas menyerap air, ya, ketika basah maka buku akan rusak ya, karena dia menyerap air, sehingga tinta tulisan dapat dibaca dengan jelas ketika kita menuliskan pada kertas, karena itu tadi sifatnya menyerap air. Sudah bisa dipahami ya, diingat. Next, amati sekali lagi gambar berikut. Ya, pada sendok, bahan pembentuknya adalah logam. Sifat bahan logam terbuat dari logam. Kalau terbuat dari logam, maka dia sifatnya kuat, dapat dibentuk dan dapat menghantarkan panas.
Ketika membentuk benda logam itu harus dipanaskan dulu ya. Seperti orang membuat parang atau pisau. Nah, itu benda terbuat dari logam, dibentuknya dipanaskan dulu untuk membentuk menjadi apa yang diinginkan. Dan dia dapat menghantarkan panas seperti tadi penggorengan, kemudian panci, dan salah satunya juga sendok ya. Nah, yang di sebelah gambar berikutnya adalah pada ban sepeda motor atau mobil. Bahan pembentuknya adalah karet. Sifat bahan yang terbuat dari karet kuat juga ya, sama, tapi dapat dibentuk dan lentur. Itu bedanya. Kalau logam tadi kuat ya, tahan panas ya, menghantarkan panas dan tidak lentur pasti. Namun kalau sifat bahan yang terbuat dari karet, dia juga kuat tapi dapat dibentuk kemudian lentur. Bagus. Dari bahan yang tidak terpakai bisa kita daur ulang. Daur ulang itu adalah benda yang sudah tidak terpakai bisa digunakan lagi ya, dengan beberapa cara. Contohnya yang ibu lihat, yang ibu sajikan pada gambar ini adalah benda-benda yang bisa didaur ulang ya, bisa diolah kembali menjadi barang-barang yang berguna. Sebelum ibu akan memberikan pengukuran apa yang sudah ibu sampaikan tadi terhadap kalian, sekarang jangan kemana-mana dulu. Pembelajaran ini kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nah, di akhir pembelajaran ini, ibu berpesan kepada anak-anak, jika ada benda-benda yang sudah tidak digunakan atau tidak dipakai, maka bijaklah dalam menanggulangi sampahnya. Jadi yang tadi sampahnya bisa bermanfaat, yang kita bisa daur ulang, kita pisah-pisahkan. Yang mana yang logam, yang mana yang kaca, yang mana yang bisa didaur ulang. Jagalah kebersihan lingkungan sekitarmu, jangan sampai sampah menjadi suatu masalah bagi kita. Dari bahan yang tidak terpakai bisa kita daur ulang kembali sehingga dapat digunakan kembali. Dengan cara mendaur ulang benda-benda yang sudah tidak terpakai dan memelihara lingkungan dengan menanggulangi sampah merupakan bentuk pengamalan sila kedua Pancasila, yaitu kemanusiaan yang adil dan beradab. Anak-anak ibu yang hebat, dari pembelajaran tadi dapat kita simpulkan bahwa 1. Sifat bahan yang terbuat dari kayu adalah mudah dibentuk tetapi mudah terbakar. 2. Sifat bahan yang terbuat dari kaca kedap air dan tembus cahaya tetapi mudah pecah. 3. Sifat bahan yang terbuat dari logam kuat, dapat dibentuk dan dapat menghantarkan panas. Yang 4. Sifat bahan yang terbuat dari karet kuat, dapat dibentuk dan lentur. Yang 5, menanggulangi sampah dengan bijak merupakan salah satu pengamalan sila kedua Pancasila. Anak-anak ibu, untuk mengukur pemahaman kalian tentang pembelajaran hari ini, di akhir video akan
ditayangkan tugas ya. Tugas di rumah ini kalian kerjakan. Jika kalian mendapatkan kesulitan, bisa bertanya kepada orang tua, kemudian teman, dan ini bisa diberikan kepada guru kalian untuk menilainya. Cermati setiap soal penugasannya ya. Yang pertama, tuliskan sifat bahan yang terbuat dari logam, kaca, dan karet. Tuliskan sifatnya ya. Kemudian kalian tuliskan dulu nama bendanya, bahan pembentuknya. Amati benda-benda di sekitarmu saja, tidak usah yang jauh-jauh. Carikan 5 benda tersebut. Jika sudah ya, boleh diserahkan ke guru masing-masing di sekolahnya. Ingat, jangan lupa untuk mengucapkan kata tolong dan maaf serta terima kasih yang sudah kita biasakan untuk dilakukan sehari-hari. Ibu kira cukup pembelajaran kita pada hari ini. Baiklah, untuk menutup pembelajaran hari ini, mari kita bersama-sama berdoa bersama. Semoga apa yang kita lakukan pada hari ini dicatat sebagai amal ibadah. Berdoa dimulai. Berdoa selesai. Tetap jaga kesehatan, semangat terus untuk belajar. Terima kasih telah menonton tayangan ini. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam.